Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat rekan inventor. Lanjut kembali bersama saya Insan Gunawan berbagi tips seputar penggunaan Autodesk Inventor. Kali ini saya membawakan tips untuk membuat sebuah bending dari material pipa hollow segi 4 atau square tube ya. Ini square tube 4 cm 40 kali 40, tebalnya 2 mili. Ingin dibending tapi bukan menggunakan mesin roll forming, tapi ini menggunakan potongan segmen-segmen seperti ini gitu ya. Dan ini harapannya nanti ingin dianimasikan gitu kan. Nah, saya membuatnya itu di lingkungan assembly karena lebih mudah untuk animasinya gitu maksudnya di situ. Kalau buat di lingkungan part bisa nggak? Bisa saja, cuma saya terpikir kayaknya sedikit lebih sulit untuk animasinya, harus menggunakan bermain di parameter. Nah, untuk agar teman-teman lebih mudah, kita coba di assembly aja ya. Itu akan lebih mudah dipahaminya gitu kan. Nah, animasinya kurang lebih seperti ini. Jadi memang dari segmen-segmen ya. Nanti setelah dipotong, saya tinggal bending aja gitu. Praktek ini sering dilakukan di bengkel-bengkel fabrikasi. Nah, mungkin di bengkel baja ringan gitu kan. Yang prakteknya memang tidak ada mesin roll forming atau memang tidak diperlukan yang smooth banget lah gitu ya. Jadi segmen-segmen seperti ini dirapatkan nanti membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Nah, ini udah saya siapkan model yang sudah jadi gitu kan. Oke. Nah, bagaimana membuatnya? Membuatnya kita akan bagi segmen ini, batang ini berdiri di berapa segmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan terakhir ya, 11 dengan awal. Karena 10 segmen atau potongan yang ininya yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90 derajat dibagi 10, maka masing-masing ini adalah 9 derajat. 9 derajat gitu kan sudut yang membentuknya. Supaya nanti bagus gitu kan. Kalau mau lebih banyak lagi boleh nggak dibagi 20 misalnya gitu kan. Boleh. Makin rapat, makin halus hasilnya. Cuma animasinya juga sedikit agak banyak gitu, agak repot. Nah, kemudian radiusnya berapa? Radiusnya sangat tergantung dari panjang setiap segmen ini. Saya tidak masuk ke sana ya, silahkan aja teman-teman mau mengatur sendiri seperti apa. Tinggal eh, panjang pendek ininya aja diatur. Makin makin pendek maka radiusnya makin kecil gitu kan. Tapi kalau radiusnya pengen besar berarti ya per segmennya makin panjang gitu. Kayak begitu ya pembukaannya. Nah, langkah pertama teman-teman buat dulu batang awalannya. Seperti ini saya buka ya. Nah, ini saya buat sebuah hollow. Penampangnya itu square ya, segi 4. 40 kali 40, tebalnya 2 mili. Gitu kan. Kemudian saya extrude gitu kan dengan sepanjang sekian ya. Di sini saya extrude sebesar 50 cm atau 500 mm. Kemudian saya ujungnya saya potong tadi 9 derajat tadi. Karena ini sisi sebelahnya, maka dibagi 2, saya potong 4,5 derajat sampai ujung sini ya. Nah, sampai ujung sini. Sini buat segitiga potong 45 derajat. Mudah ya. Nggak terlalu repot lah. Seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat, nah, jadi di sini udah ada kemiringannya. 4,5 derajat. Kemudian, ini batang pertama simpan saja dengan nama batang 01 misalnya namanya. Kemudian saya membuat batang berikutnya, segmen kecil-kecil yang akan ditekuknya. Saya membuat di sini segmen yang kecil-kecil ini. Oke, saya sudah ada. Sini saya beri nama batang 02. Segmen ini saya namai batang 02, panjangnya masing-masing 5 cm, 50 mili ya. Dengan penampang yang sama. Nah, 40 kali 40, tebalnya 2 mili gitu kan. Tidak sama. Nah, kemudian saya potong
Ini pas setengah derajat ke kiri kanan ya dipotongnya. Saya ini sekali extrude kemudian saya mirror atau boleh sekaligus juga nggak masalah. Silakan aja selera aja itu ya. Kalau saya potong sebelah lalu saya mirror seperti ini. Nah, misalnya seperti ini sudah jadi segmen kecil-kecil. Kemudian ada batang satu, batang dua gitu kan. Nah, setelah jadi begini, selanjutnya apa? Kita akan membuat assembly. Assembly-nya seperti ini gitu kan. Kita deretkan batang-batangnya di sini. Dideretkan seperti ini. Nah, kita akan coba membuat assembly baru ya. Nah, kita contohkan dari awal, memasukkan part-part ini, kemudian kita buat new. Saya ambil template-nya assembly millimeter, saya buat, kemudian saya masukkan. Yang tadi batang satu saya open, saya masukkan di sini. Oke, sudah ada nih. Seperti ini kan satu. Kemudian saya masukkan juga batang 02. Saya masukin satu-satu ya, sekaligus juga bisa sebenarnya. Oke. Seperti ini ya, ada kelihatan ya, nampak ya, ada dua buah part seperti ini gitu kan. Nah, oke, walaupun beda ketinggian. Nah, kita lurus saja. Nah, sudah ada dua part begini. Selanjutnya saya akan menggunakan constraint assembly. Saya constraint, saya gunakan yang flush dulu biar lurus bidang ini dengan ini. Play, kemudian juga saya gunakan mate constraint. Mate constraint-nya saya menggunakan ini ujung sini dan saya gunakan satu lagi ujung yang ini. Nah, dia nempel. Coba kita gerakan dulu. Nah, udah paham ya? Kayaknya udah kelihatan nih. Maksudnya ini nanti kita animasikan constraint-nya. Nah, selanjutnya saya untuk membuat bisa animasi saya gunakan constraint. Sininya pilih yang angular, yang direct angle aja ini dengan ini. Misalnya gitu kan. Atau dibalik yang kanan dengan kiri. Oke. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Seperti ini dulu. Ini udah fully constraint. Udah nggak bisa digerak-gerak. Nah, coba kita tes. Kita tes yang ini, kita klik kanan, kita drive. Kita drive, nih, dari 0 ke 10. Nah, berarti arahnya bukan ke sana, tapi ke sini. Arahnya tadi berapa, sudutnya berapa derajat? Sudutnya 9 derajat kan, tapi arahnya negatif. Nah, coba saya play. Nah, seperti ini. Nah, ini udah pas. Nah, kemudian saya oke. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Tinggal diperbanyak aja. Karena 9 derajat ada 10 segmen. Maka saya tinggal buat aja gitu kan. Tinggal diurutkan saja. Seperti ini saya copy misalnya. Saya kemudian paste gitu kan. Kasih di sini. Kemudian saya buat constraint gitu kan. Nah, ini udah pekerjaan berulang. Sampai 10-nya bisa beres gitu kan. Terus sana play satu gitu kan. Kemudian bagian belakangnya saya gunakan angular. Ininya 0. Play. Udah selesai ya. Nah, kemudian gimana? Pastikan lagi yang berikutnya. Nah, kayak gini. Saya constraint lagi gitu kan. Ini dengan ini. Play. Kemudian bagian ininya dengan ini. Gitu kan. Kemudian sudutnya direct angle ini dengan ini. Oke, sampai 10 buah jadi gitu ya. Silahkan diulang terus sampai jadi 10 segmen. Seperti ini. 1, 2, 3, 4 baru ada.
Kalau mau yang ini dulu juga boleh. Nah, kemudian yang ini boleh urutannya bisa bisa di apa namanya, tidak harus sama, yang penting constraint-nya ada gitu kan. Terus seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, yang terakhirnya di sini saya buatkan yang panjangnya lagi gitu. Nah, bisa copy yang ini atau membuat seperti saya buat batang baru yang lebih pendek ya. Ini misalnya saya buat lagi sebuah batang dengan sudut 4,5 derajat sama ya. Tapi mungkin panjangnya ini saya nggak 50 cm, ini panjang hanya 200 ya, 20 cm. Nah, saya masukkan seperti itu. Jadi biar ada beda gitu ya. Saya masukkan batang 03 ini. Nah, gitu. Supaya ada variasi gitu kan. Oh, batangnya ini nggak masalah. Gitu kan. Saya tinggal tinggal balik aja, yang ngadep ke sananya berarti yang bawahnya gitu kan. Saya constraint-nya berarti yang ini ratanya dengan bagian bawahnya. Bukan ini. Oke, itu dia kan langsung kebalik ya. Baru kita buatkan constraint pinggirnya seperti ini. Ini dengan ini. Nah, oke. Play, tinggal angle. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah siap. Gitu kan, tinggal yang belum apanya, animasinya gitu kan. Jadi kita gunakan animasi seperti saya contohkan tadi di awal. Kita drive gitu kan. Setiap ininya minus 9. Karena drive ini satu-satu, maka kita bisa bawa ke Inventor Studio. Kita pindahkan ke Inventor Studio. Di mana Inventor Studio masuk ke environment, kemudian di sini ada Inventor Studio. Gitu kan. Nah, selanjutnya saya tinggal pilih saja gitu kan. Misalnya teman-teman yang sudah biasa pakai tentu tidak asing ya. Di sini ada animation timeline gitu kan. Nah, seperti ini gitu kan. Untuk yang baru pertama silahkan cari referensi ya mengenai timeline, Inventor Studio dan lain-lain. Silahkan aja. Saya tidak akan bahas terlalu banyak ke sana, tapi intinya masuk ke lingkungan Inventor Studio di sini ada timeline. Nah, selanjutnya saya gunakan di sini animasinya animasi constraint gitu. Animasi constraint di sini. Gitu kan. Kemudian saya pilih constraint yang tadi, yang ini batang satu ya. Mana tadi batang satu yang ini. Dari 0 detik ke 0 misalnya. Dari 0 ke misalnya ke 2 per 2 detik atau per 3 detik, per 2 detik misalnya. Per 2 detik dia menjadi minus 9. Kita oke. Dalam 2 detik ke sana. Nanti maju 2 detik tuh sana gitu kan. Nah, ini sampai detik kedua. Nah, kemudian selanjutnya constraint lagi yang berikutnya gitu kan. Berikutnya mana? Berikutnya buka lagi batang berikutnya yang ini nih, yang masih 0. Dari detik ke berapa? Tentukan aja gitu kan. Nah, dari detik kedua sampai ke 4 misalnya ininya minus 9 lagi. Kita oke, dia akan nekuk. Seperti itu ya. Terus lakukan semua sampai ke ujung sehingga nanti dia akan nekuk tuh seperti ini. Tuh, gitu kan. Ya enggak? Nah, ini baru detik keempat kan. Kemudian lanjut lagi ke constraint lagi gitu kan. Buka yang part berikutnya, yang ini pun minus 9.
Kemudian mau ditentukan dari detik ke-4 ke detik ke-6. Misalnya gitu kan. Oke. Ini terus saja kerjaan berulang. Seperti ini ya. Ada satu-satu posternya. Nah, seperti ini. Jangan lupa derajatnya -9. Kemudian tentukan di sininya detik ke-6 sampai ke-8 kan 2 detik. Nah, seperti ini gitu kan. Seperti itu ya. Kalau mau tipsnya, kalau mau sekaligus bisa nggak konsen ini kan satu-satu Pak? Boleh, yang sisanya saya lakukan sekaligus ya. Ini saya buka semua ini seperti ini gitu kan, saya buka semua nih animasinya, relationnya. Atau kalau di situ repot saya buka juga bisa di bagian ini, saya buka juga bisa di bagian mana ya, di bagian assembly ini harusnya relation. Di sini ada nih yang belum 9 derajat, saya pilih semua constraint, pilih yang ini gitu kan ya, semuanya dipilih tuh, warnanya jadi kuning semua, bisa saya pilih semua gitu. Ini udah belum tadi, ini ya, ini dan yang ini misalnya gitu kan, semuanya dijadikan -9 gitu kan. Tentukan waktunya di sini dari 8. Oh, arahnya ada yang beda arah yang terakhir ini. Apa nanti kita edit ya, harusnya ini angkanya 9 berarti. Coba ya, angkanya ke 9. Nah, angkanya ke 9 bukan ke minus. Nah, yang ini aja yang terakhir mungkin kita coba ya. Ini kita lihat, sekaligus kita bisa ambil angle 11. Nah, angle 11. Oh iya, timeline-nya kita juga bisa edit ini. Coba kita lihat. Sekaligus backup. Kenapa? Karena detiknya di sini. Nah, saya mau 2 detik gitu ya. Ini diedit semua ini ya. Waktunya bisa kita edit seperti ini. Ya, kalau berarti ini dilakukan backup-nya bersamaan nih. Ini waktunya bersamaan selama 2 detik gitu kan. Nah, kecuali yang ini kita edit tadi sudutnya, berarti yang ini -9. Nah, oke ya. Nah, ini masalah plus minus aja gitu. Oke, coba kita cek ya animasinya. Tuh. Yang ini satu-satu. Nah, satu-satu karena satu-satu mau, kalau yang bareng dia. Nah, yang ini nekuknya bareng nih. Tuh, sedikit-sedikit dalam 2 detik beres gitu. Kalau mau berbeda, nggak bersamaan gitu ya. Nah, ini juga ada waktunya nih kalau kayak gini sekaligus. Ini ada waktunya 2 detik gitu ya. Ini juga ada waktunya 2 detik. Ini kita bisa lihat angle berapa ini. Ini untuk sekalian pengenalan yang baru kenal studio ya, seperti ini. Ini 2 detik waktunya. Kita bisa geserkan. Oh, ini nggak nyampe 2 detik ya, maaf. Ini bisa kita zoom. Nah, bisa kelihatan ya waktunya masing-masing. Ini harus dilihat ini durasinya. Kalau kita double klik, durasinya itu dari 8 ke 8,6, 0,6 detik. Tapi kalau mau 2 detik, saya klik nih, dari 8 kelihatan ke 10 berarti ya. Nah, ke 10. Nah, 10 yang ini, misalnya biar kelihatan ya. Nih, 10. Sampai 10 detik. Kemudian yang ini juga bisa 10 detik. Nah, dari 8 ke 10. Kemudian mau jalannya nggak berbarengan. Perhatikan. Yang ini kan berurutan bareng ya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Dia dalam 2 detik nutup semua. Sementara yang ini, nah, yang ini satu-satu gitu kan. Caranya gimana ya? Tadi karena satu-satu.
Nah, kalau mau yang udah terlanjur bareng, mau mau satu-satu ya geser aja ininya ke sini, dia dilakukannya di detik 10 misalnya. Nah, dia mulainya dari sini berarti gitu kan. Gitu aja sih, sama kayak animasi-animasi lainnya. Berarti ini setelah yang di atas gitu. Ini pun dibuat 2 detik dulu, kemudian dibuatnya dimulainya di sini. Jadi ini panjang ini durasi ya, panjang ini adalah durasi. Kemudian mau mulainya kapan ya digeser aja. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini durasinya 2 detik gitu. Durasinya 2 detik semua gitu kan. Saya mau geser ke sini. Nah, biar berurutan satu-satu gitu kan mulainya. Nah, seperti itu. Hmm. Yang ini di sini misalnya gitu. Itu bisa begitu ya. Nah, yang ini juga durasinya kurang lama, saya buat 2 detik. Nah, seperti itu ya. Mulainya di sana di ujung. Mulainya di sini. Oke, kita coba mulai dari awal. Kita kita lihat di layar kita, saya arahkannya dari sini misalnya. Kita balik, kecilin ya. Coba kita play, saya tarik aja slidernya. Tuh, dia udah mulai nekuk 90 derajat. Oh, urutannya ternyata yang ini dulu. Nggak apa-apa, tinggal diatur di sininya aja. Ya, nah tinggal diatur yang ininya. Nah, ini yang ketinggalan tuh. Ada yang lewat ya. Harusnya misalnya yang ini dulu di sini. Boleh. Tuh, yang ini berikutnya. Nah, begitu. Yang ini berikutnya lagi berarti kan. Nah, ini berikutnya lagi. Nah, begitu ya kurang lebih. Tuh. Nah, masih ada yang 1 detik langsung jadi itu ya ada loncatan. Tinggal diatur di sininya aja. Karena tadi dibuat sekaligus dipilih semua, sehingga kalau saya mau lihat ini bisa seperti ini. Ya, bisa bermain di sini ya. Nah, ini mungkin ada yang kosong. Kita bisa lihat angle-nya, animasinya masing-masing gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kalau mau berlanjut berarti seperti ini, dibuatnya berurutan. Nah, kalau begini dia berurutan. Itu mungkin, nah ini terlalu jauh. Misalnya buat berurutan. Yang ini dulu punya misalnya gitu kan. Nah, buatnya berurutan ya. 9 ini 10, kebetulan di atas ya. Pindah ke bawah, oh tadi milihnya gitu kan. Milihnya yang mana dulu nggak masalah. Ini supaya berurutan begini. Tanggal 10 ya, batang. Nah, ini sudah jadi. Tuh, kita lihat. Coba kita kecilkan dulu, maka kita bisa play. Tuh, seperti ini kita klik play, maka dia akan membuat animasi. Nah, tinggal variasikan saja. Kalau ingin arahnya kebalik, ya tinggal buat animasi ke arah kebaliknya. Ya, tinggal Anda lakukan render, maka ini sudah jadi sebuah animasi pipa hollow kotak atau square pipe yang dibending 90 derajat seperti ini. Jadi saya buat sudutnya masing-masing 9 derajat sebanyak 10 segmen gitu kan. Nah, ini hasilnya. Oh, agak banyak, berarti ini kelebihan satu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kelebihan satu segmen. Oke, contoh. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Oke. Baik teman-teman, itu dari saya contoh bagaimana membuat bending. Nah, yang ini kelebihan satu segmen. Jadi lebih 9 derajat ya, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting prinsipnya bisa dipahami bahwa lebih mudah mensimulasikannya di Inventor Studio dengan menggunakan assembly ya, menggunakan assembly sehingga constraint yang kita atur, kita drive. Demikian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.